Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasi Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di pagi hari ini di acara Perlindungan Anak bersama Bapak Hamid Patilima yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa saja Ikhwan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung Fahri? Alhamdulillah. Gimana Pak Hamid, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di tahun baru nih 2021 ya. 2021 kalau kita mengikuti tradisi yang kemarin-kemarin, sebetulnya ini masih tahun 2020. Iya. Karena 2021 ditunda. Ditunda. Tapi ternyata tetap jalan. Tetap jalan ya, tidak ditunda karena pandemi, tetap aja jalan. Jalan. Ini tahun kemarin ada agenda yang belum tercapai atau gimana Pak Hamid? Atau ada agenda baru di tahun ini? Kalau agenda tahun ini kita akan lebih banyak bercerita tentang pelaksanaan seluruh peraturan perundangan. Kalau yang tahun lalu kita melihat terkait dengan pengabaian berbagai pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Apa dampaknya itu nanti akan kita rasakan dengan kasus kemarin yang baru dibongkar oleh dua kepolisian dua negara langsung, Malaysia dan dan Indonesia. itu menandakan ada pengabaian yang dilakukan orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Salah satu terkait dengan bagaimana menghargai simbol-simbol negara, dan akhirnya baru terasa tuh itu pengabaian yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi teman-teman dari Mabes Polri yang harusnya kalau mereka yang menjadi individu yang cerdas di dalam menggali persoalan itu, sebetulnya anak ini adalah korban dari pengabaian banyak pihak, dan itu yang sebetulnya yang harus diungkap, bukan justru si anak ini, tetapi kembali lagi orang dewasa yang belum berperspektif terhadap anak masih melihat kasus ini adalah ya fakta di lapangan, anak yang menjadi pelaku ya anak itulah yang kemudian akan dicecar. Tetapi beruntung Humas Polri sudah menyampaikan bahwa penanganan kasus ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak, dan hari ini juga akan coba kita bagi informasinya. Demikian Bung Fahri. Baik. Dan hari ini akan dijelaskan oleh Pak Hamid tentang tinjauan atas pelaksanaan perundangan tentang perlindungan anak. Dan yang nanti ingin bergabung berkomentar silahkan di 081119999720 ataupun di 0218451512. Silakan Pak Hamid. Terima kasih Bung Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rasil TV, pendengar Radio Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Pulau Batam, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kota Sukabumi, di Jabodetabek, Kota Semarang, Kota Magelang, Yogyakarta, Bondowoso, dan Banyuwangi. Insyaallah hari ini kita akan berbagi informasi tentang tinjauan pelaksanaan atas peraturan perundangan mengenai perlindungan anak. Bung Fahri, yang terkait dengan perlindungan anak itu ada dua persoalan sebetulnya, yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan yang terkait dengan perlindungan khusus. Kita yang perlu diketahui oleh ayahanda dan bunda bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2000 terjadi amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama terkait dengan pasal 28B ayat 2. Ini yang Bung Fahri perlu diketahui oleh setiap orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak, terutama pada saat kita masuk ke tahun 2021, banyak hal yang perlu kita dalamkan karena ini merupakan periode penegakan hukum. Kalau kita melihat RPJMP
rencana pembangunan nasional jangka panjang, itu periode sekarang adalah periode keempat. Berarti periode terkait dengan periode penegakan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara, yang kemudian itu ditegakkan. Tapi yang jadi persoalan adalah pada masa-masa sebelumnya itu kita melakukan pengabaian yang banyak, terutama terkait dengan sosialisasinya kurang, atau diseminasi terhadap peraturan perundangan. Salah satu hari ini yang perlu kita tinjau adalah Bung Fahri, dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan dimasukkannya pasal 28B ayat 2 adalah setiap anak itu pertama berhak hidup. Berhak hidup itu artinya anak itu sejak di dalam kandungan dia tidak boleh mengalami perendahan martabat. Untuk itu mulai dipersiapkan itu pasangan suami istri yang nanti akan berubah status, awalnya calon ayah menjadi ayah sesungguhnya, itu dia tidak boleh melakukan perendahan martabat kepada anak. Karena anak itu dia memiliki hak hidup. Hak hidup itu selalu ditinggikan martabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tumbuh. Tumbuh itu berarti segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan hak anak itu harus dipenuhkan oleh si ayah, si ibu. Kalau si ayah, si ibu ini tidak memiliki kemampuan, itu yang kemudian harus dipastikan oleh keluarga besar. Keluarga besar di sini adalah Bung Fahri, tidak lepas adalah kakek nenek, paman bibi dari bagian kedua belah pihak. Jadi dari ayah dan dari bagian bundanya. Jadi tidak ada lagi yang lepas tangan terkait dengan pemenuhan hak tumbuh dia. Hak tumbuh itu berarti terkait dengan gizi atau hal-hal yang lain sehingga dia benar-benar fisiknya itu tumbuh. Lalu yang ketiga, anak itu harus berkembang. Berkembang itu artinya dari hal-hal yang dari detik ke menit ke jam, lalu ke hari, kemudian ke minggu, minggu ke bulan, itu dipastikan informasi yang diperoleh oleh anak itu hanyalah hal-hal yang positif. Bagaimana kita mempotensikan itu yang kemudian menjadi tugas kedua orang tua. Kalau toh kedua orang tua tidak sanggup, keluarga besar tidak sanggup, itu yang kemudian oleh masyarakat. Lalu yang terakhir, kalau masyarakat juga sudah tidak sanggup, disitulah yang kemudian yang sangat berperan adalah peran tokoh budayawan. Tetapi itu semua mereka seharusnya saling kait-mengkait, bersinergi, lalu tidak salah menyalahkan, tapi saling mengisi. Apa yang kurang dari si ayah dan bunda itu kemudian diisi oleh kakek nenek. Kakek nenek juga masih juga ada bolongnya, itu diisi oleh paman bibi. Kebetulan paman bibi ada yang sudah memiliki kemampuan dan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dia, itu yang kemudian dioptimalkan kepada keponakannya. Kalau keluarga besar juga masih bolong, itu akan diisi oleh masyarakat. Masyarakat di sini Bung Fahri, di sana ada Pak RT, Pak RW, lalu siapa lagi nih? Tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh agama, tokoh, pokoknya yang semua yang jadi ditokohkan itulah yang harus ambil peran. Kemudian masih tetap kosong untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang akan diikuti oleh anak-anak. Itu di situ peran para tokoh budaya. Itu yang keempat. Bagaimana Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang hak anak untuk berkembang. Sekarang keberapa nih? Keempat terkait dengan pastikan anak itu terlindungi dari kekerasan. Kekerasan itu Bung Fahri, ada 4 bentuk kekerasan yang sudah diatur oleh peraturan perundangan, yang
Salah satunya bentuknya itu anak tidak boleh mengalami perendahan martabat. Salah satu kekerasan yang banyak dialami oleh anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa itu berkata kepada anak. Itu perendahan martabat. Dan yang terakhir, Bung Fahri, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap anak itu harus terlindungi dari diskriminasi. Diskriminasi, kalau Komite Hak Anak PBB itu mengidentifikasi ada sekitar 53 item yang membuat anak itu terdiskriminasi. Jadi poinnya Bung Fahri, dari 5 hal ini kalau benar-benar dipenuhi oleh 4 unsur di masyarakat, dari orang tua, lalu keluarga, masyarakat, dan tokoh budaya, dan di dalamnya itu sebetulnya di sana itu ada orang yang berperan sebagai perencana pembangunan. Di dalamnya juga ada yang jadi pemerintah, di dalam juga ada penegakan hukum, dan di dalam juga ada para auditor atau para inspektorat. Mereka-mereka ini sebetulnya kalau benar-benar menegakkan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu sebetulnya mereka telah menginvestasikan sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi persoalannya bagaimana kalau itu diabaikan? Pengabaian ini yang kemudian yang kita sudah alami tahun-tahun kemarin, tapi dengan mekanisme Allah mencoba kita dengan mendatangkan COVID-19 itu juga kemudian kita perlu harus merestore atau memperbaiki atau merubah hal-hal yang dulunya kita abaikan, sekarang kita harus mulai tegakkan. Mulai hari ini coba mulai ayahanda dan bunda ambil gadget. Kenapa gadget Bung Fahri? Karena kita ingin tahu apa yang kami sampaikan itu ada nggak dasarnya. Coba sekarang searching di Google Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu kemudian kalau sudah ketemu itu cari yang hasil akhir dari amandemen beberapa kali. Kita cari yang pasal 28B ayat 2 tadi. Karena sejak tahun 2000, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 2000, itu setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Itu yang kemudian pasal ini oleh Presiden bersama anggota DPR yang dipilih oleh rakyat itu dijadikan dasar untuk menyusun Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi Bung Fahri, bagaimana caranya undang-undang ini dia dapat terimplementasi oleh Presiden dan bersama anggota DPR itu menjadi dasar mereka menyusun Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang pertama, setelah Undang-Undang Dasar terbentuk. Lalu yang kedua, kalau tidak cukup, coba sekarang ayahanda dan bunda searching nih. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Coba Bung Fahri searching di sana. Itu ada satu bab khusus tentang anak. Ayahanda dan bunda tolong baca bagian per bagian dari bab tentang anak itu. Apakah kita sudah melaksanakan belum apa yang sudah diamanahi oleh undang-undang ini? Lalu yang kemudian selanjutnya Bung Fahri, tidak cukup undang-undang perlindungan anak ini sudah kita buat. Maksudnya kita buat di sini adalah Presiden dan anggota DPR sudah membuatnya. Tapi ternyata ada perubahan lagi. Karena disadari ada beberapa bagian yang belum kuat terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini. Akhirnya pada masa pemerintahan SBY bersama anggota DPR
itu merubah Undang-Undang 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014. Searching lagi, ayahanda dan bunda. Undang-undang ini kenapa perlu kita baca, perlu kita pahami, karena itulah yang kemudian menjadi dasarnya ada ya. Selain kita punya dasar Al-Quran, lalu punya dasar hadis, kemudian dasar-dasar yang lain fikih, lalu kita punya undang-undang atau aturan internasional yang terkait dengan anak, itu adalah Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 90. Lalu kemudian terkait dengan kita punya undang-undang dasar. Dengan undang-undang atau peraturan perundangan yang saya sebutkan hari ini kalau bisa kita miliki di rumah. Kita baca bagian per bagian, lalu pasal per pasal, ayat per ayat, sehingga ayah dan bunda itu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan anak. Jadi pada saat kita menumbuh kembangkan anak itu bukan hanya ilmu asal-asalan. Ini yang menjadi penting. Kemudian ternyata Bung Fahri, Undang-Undang 23 tahun 2002 itu juga belum kuat pada saat anak mengalami kejahatan seksual yang pernah kita bahas 2 minggu yang lalu pada tahun 2020. Oleh Presiden Jokowi, pasal itu kemudian dikuatkan lagi. dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Di sana Bung Fahri, kalau pelaku kejahatan seksual atau kejahatan seksual itu orang dewasa dan korbannya adalah anak, si pelakunya akan ditambah hukuman, yaitu dikebiri. Sekarang peraturan pemerintah itu sudah ada, tinggal apakah kita sudah memiliki tidak? Ini untuk itu hari ini sudah berapa undang-undang yang saya sudah sebut, Bung Fahri? Empat ya. Udah 4. Udah 4 undang-undang. Kalau bisa, ayahanda dan bunda sudah memiliki 4 undang-undang. Tetapi itu tidak sampai di sini saja. Tapi coba kita mulai bahas pertama yang ada di klaster hak sipil dan kebebasan. Apa saja peraturan perundangan yang perlu kita kuasai, lalu kita perlu pahami. Dengan kita memahami ini, akhirnya pada saat kita membimbing, mendampingi, mengasuh anak kita itu sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Pertama, Bung Fahri, apa itu? Yaitu undang-undang terkait dengan administrasi kependudukan. Di sana itu ternyata anak-anak dia pada saat lahir itu segera didaftarkan ke catatan sipil. Bikin akte ya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan agar anak itu segera diakui oleh negara dan anak itu segera mendapatkan nomor induk kependudukan. Kalau anak sudah mendapat nomor induk kependudukan, otomatis dia akan segera diakui menjadi warga negara dan fasilitas yang terkait dengan pemenuhan hak dia itu segera akan terpenuhi. Untuk itu, ayahanda dan bunda jangan tunda-tunda proses ini. Untuk itu, kita baca undang-undang itu. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang juga sudah mengalami perubahan pada tahun 2014. Tapi kita jadikan pegangan dulu undang-undang ini. Jadi administrasi kependudukan. Apa keuntungan kalau kita mengetahui undang-undang ini, Bung Fahri? Otomatis kita akan mengetahui, oh ternyata setiap anak itu dia segera didaftarkan ke catatan sipil. Bagaimana mekanismenya itu nanti kita akan coba bahas. Tapi intinya hari ini kita hanya membahas undang-undang ini. Untuk itu
Ayahanda dan bunda segera searching di internet, ambil gadget kita. Jadi gadget itu bukan hanya buat isi hal-hal yang hoax, tapi hari ini kita coba ketik Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Baca itu pelan-pelan sehingga pada suatu waktu ayahanda dan bunda sering ngobrol dengan tetangga, kok kayaknya bapak itu kok tahu banget ya undang-undang tentang administrasi kependudukan. Padahal yang jadi mitra obrolan itu adalah orang dari Dukcapil yang juga tidak paham. Nah, ini berarti si ayah berarti sudah menambah informasi. Tapi tidak mungkin orang dari Dukcapil tidak membaca undang-undang itu. Tapi ini menjadi penting. Apakah sebegitu pentingnya kita harus membaca undang-undang ini, Bung Fahri? Muncul pertanyaan. Gimana tuh? Penting. Karena di setiap akhir dari sebuah undang-undang itu ada pernyataan bahwa dengan dia sudah diundangkan itu, siapapun yang baru lahir itu harus sudah tahu tentang undang-undang ini. Jadi jangan pada suatu waktu, pada saat teman-teman dari polisi menegakkan aturan, terus kelabakan. Kenapa saya ditangkap? Baru dia sadar, Bapak telah melanggar aturan. Nah, ini menjadi penting. Di Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu banyak hal yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Dengan dia mengetahui, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang melampaui yang diatur oleh undang-undang. Karena banyak orang yang suka melampaui aturan-aturan itu karena misalnya pemalsuan informasi atau hal-hal yang lain. Dia tidak sadari bahwa dia sudah melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk itu, ayahanda dan bunda hari ini segera cari undang-undang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang tentang kewarganegaraan. Nah, itu menjadi penting juga, terutama kalau bagi ayah atau bunda yang berbeda kewarganegaraan. Bagaimana dengan status anaknya ini? Apakah mau ikut ayah atau mau ikut bunda? Di situ sudah diatur. Kalau kita tidak akan menjelaskan apa saja isi dari undang-undang itu, tapi penting hari ini searching lagi undang-undang kewarganegaraan. Yang ketiga, searching lagi masih terkait dengan hak sipil ini, Bung Fahri, undang-undang tentang keimigrasian. Karena menyangkut ada mungkin kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Bagaimana nih? Apakah anak ini perlu dibuatkan paspor atau seperti apa? Dengan kita memiliki pemahaman terkait dengan undang-undang ini, akhirnya kita akan tahu apa saja yang diatur oleh undang-undang tersebut yang perlu kita pahami, yang perlu kita dalami, lalu yang perlu kita siapkan persyaratan-persyaratan agar anak-anak kita itu terlindungi. Itu yang masih terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Apakah ada lagi yang menyangkut hal ini? Masih banyak. Yaitu terkait dengan, karena di hak sipil dan kebebasan itu terkait dengan bagaimana seorang anak itu memiliki kemampuan atau pemahaman menghargai simbol-simbol negara. Ada undang-undang terkait dengan simbol negara atau lambang-lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan. Itu undang-undang sudah lama, Bung Fahri. Baru hari ini atau belakangan ini mendapat perhatian karena ada kasus yang dialami oleh dua anak yang tinggal di dua negara yang berbeda tapi warga negara Indonesia. Mereka membuat parodi merendahkan simbol negara dan lagu kebangsaan. Itu tidak bakal terjadi apabila setiap orang tua itu sudah ada di handphonenya atau di gadgetnya undang-undang tentang
lambang-lambang negara, lalu bendera dan lagu kebangsaan. Karena di sana itu ada aturan-aturannya. Bagaimana mengibarkan bendera itu pada saat kapan, ukurannya seperti apa, lalu bagaimana kita bersikap atau menghargai bendera itu seperti apa, lalu bagaimana kita pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dinyanyikan, bagaimana sikap kita, itu diatur. Dan kita tidak sembarang untuk menyanyikan, itu diatur secara detail. Karena kalau kita berharap kepada orang lain yang akan membimbing, mendampingi anak kita, itu mungkin butuh waktu. Nah, sekarang Ayahanda dan Bunda hari ini perkaya gadget kita dengan undang-undang, lambang-lambang negara, lalu bendera dan kebangsaan. Sehingga kita bisa baca, ternyata begitu pentingnya jiwa kebangsaan itu ditanamkan kepada anak kita. Ini itu undang-undang yang perlu juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah undang-undang apa nih? Kebebasan berekspresi. Apakah kita bebas berekspresi? Bebas berekspresi kecuali ada batasan nih Bung Fari. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh meresahkan, dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, Ayahanda dan Bunda lengkapi gadget kita dengan undang-undang ITE. Kalau Bung Fari, kalau kita lihat dengan aturan pidana atau sanksi yang ada di undang-undang lambang-lambang negara itu sebetulnya sangat rendah. Tetapi dia akan menjadi besar sanksinya, pidananya itu karena ada undang-undang ITE. Kita belum bicara dengan undang-undang KUHP. Undang-undang ITE aja dulu. Untuk itu, apa penting saya sebagai ayah? Apa penting saya sebagai bunda? Apa penting saya sebagai kakek, paman, bibi perlu mengoleksi undang-undang ini untuk kita bimbing keponakan, lalu begitu juga Pak RT. Penting nih. Melalui siaran hari ini, Bung Fari, kita harus perkaya pendengar radio Rasil, lalu pemirsa Rasil TV untuk mendalami, memahami, yang penting juga mengoleksi. Apakah sulit kita mengoleksi undang-undang itu? Tidak, karena itu semua sudah ada di websitenya Sekretariat Negara. Tinggal kita akses saja. Kita cari undang-undang lengkap dengan sampai ke peraturan presiden, lalu keputusan presiden. Terkait dengan satu undang-undang itu ada turunan-turunannya. Tapi hari ini kita coba bahas, menyebutkan nama-nama undang-undang itu agar setiap orang tuh paham. Lalu boleh nggak kita mengejek agama orang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada undang-undang tentang agama. Itu undang-undang nomor 1 tahun 65. Di sana tuh ada tuh yang kemudian masih banyak dipergunakan oleh aparatur negara untuk menjerat banyak orang. Apakah kita perlu memiliki itu? Penting agar setiap anak kita itu tidak meluncur dari mulut dia hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, karena dia sudah diatur. Kemudian ini menjadi penting juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Apa itu Bung Fari? Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Kita perlu tahu, apakah semua hal yang terkait dengan diri kita itu bisa kita publikasikan? Atau apakah setiap negara atau setiap kementerian, setiap dinas, setiap kabupaten, kota, provinsi itu bebas mempublikasikan semua informasinya? Ternyata tidak. Ada di pasal 17 khususnya terkait dengan persoalan anak, itu tidak boleh kita sembarang menginformasikan kepada publik terkait informasi berhubungan dengan anak kita. Apalagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
itu mengatur kalau ada seorang anak yang menjadi pelaku, lalu menjadi korban, atau menjadi saksi, identitasnya itu tidak boleh terpublikasi ke publik. Dirahasiakan. Kenapa begitu pentingnya hal itu tidak boleh dipublikasi? Karena setiap anak yang menjadi pelaku, menjadi saksi, atau menjadi korban, itu sebetulnya dulunya mereka adalah korban pengabaian. Coba kalau dari awal-awal mereka lahir lalu dibesarkan dengan penuh keteraturan, insya Allah mereka akan memperhatikan itu dan berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan. Untuk itu Presiden juga sudah menerbitkan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020, terutama menyangkut anak yang menjadi korban dan menjadi saksi, itu identitasnya tidak boleh terpublikasi oleh media. Kalau sampai dia terpublikasi melalui media, kemungkinan identitas anak itu bisa berubah. Begitu pentingnya. Ini juga menyangkut terkait dengan privasi anak. Jadi privasi anak ini, barang siapa yang menjaga aib anak, insya Allah aib orang dewasa itu akan tertutupi. Undang-undang apa yang mengaturnya? Tadi, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, lalu kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu coba cek, udah berapa undang-undang yang kita ceritakan ini Bung Wari? Hitung satu-satu. Udah berapa? Dan 6 lebih. Udah lebih dari ask. Semua undang-undang itu kami berharap harus dimiliki oleh setiap ayah, setiap bunda, lalu setiap anggota keluarga, lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh budaya. Sehingga pada saat mereka berjumpa dengan anak-anak yang ada di depan mereka itu, informasi-informasi terkait isi-isi dari undang-undang itu bisa menjadi bagian dari obrolan. Sehingga anak-anak itu mengetahui, oh ternyata hidup ini penuh keteraturan. Bukan hidup hanya semau si anak itu sendiri. Ada aturan. Baik itu aturan yang sudah dibuat oleh Allah, lalu dibuat oleh Rasulullah, lalu dibuat oleh internasional, lalu dibuat oleh seluruh anggota MPR. Karena undang-undang dasar itu yang berhak membuat itu hanya anggota MPR. Lalu kemudian undang-undang baru itu dibuat oleh Presiden bersama anggota DPR yang kita pilih. Dengan kita mengetahui semua undang-undang ini, akhirnya kita akan menjadi ayah dan ibu yang memiliki status sebagai pendidik pertama dan utama yang berpengetahuan. Itu baru hak sipil dan kebebasan. Apakah masih ada? Masih ada. Kelompok kedua terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Berapa undang-undang yang harus kita kuasai di sana? Pertama, undang-undang tentang perkawinan. Ada dulunya undang-undang nomor 1 tahun 74, tetapi atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu dibahas lagi oleh DPR bersama Presiden. Itu mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019. Yang dulunya ada salah satu pasal yang mengatur bahwa yang kalau anak perempuan itu dapat izin dari ayah ibu itu usia 16 tahun. Anak laki-laki 19 tahun. Tetapi dengan undang-undang yang terbaru terkait dengan perkawinan ini, yang dapat kompensasi itu harus di atas usia 19 tahun. Kenapa itu perlu diketahui? Agar para ayah dan bunda, lalu para tokoh masyarakat terutama, itu harus bersama-sama memastikan jangan sampai anak ini
dia mengalami kasus, Kasus. sehingga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menikahkan secara dini. Dengan adanya undang-undang ini, yang ditekankan adalah bagaimana pencegahan itu lebih utama. Muncul lagi pertanyaan, pencegahan seperti apa? Pencegahan yang sekarang ini adalah tidak boleh berdua-duaan. Itu juga harus segera kita tegur tuh. Ada orang bertanya, kan kami cuma duduk, ini hak kami. Oh, tidak boleh. Ada undang-undang yang mengatur ini. Jangan sampai gara-gara kalian duduk berdua-duaan, lalu kemudian di sana ada setan, lalu mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh aturan masyarakat, aturan negara, atau aturan agama, akhirnya dipaksa untuk dikawinkan. Itu bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk itu, apa upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau mereka sudah mengetahui undang-undang ini? Intinya adalah harapannya dengan ditegakkan aturan ini, Bung Fahri, setiap anak itu kalau bisa dia menyelesaikan sekolahnya itu 12 tahun. Berarti lulus SMA atau SMK, lalu kemudian didorong mereka menjadi anak-anak yang berkualitas, jadi sumber daya manusia yang dapat mengisi pembangunan. Karena kalau mereka dinikahkan lebih awal, akhirnya itu awal dari perendahan martabat. Bisa begitu? Karena orang-orang yang menikah secara awal yang tanpa dampingan dari orang dewasa, akhirnya mereka melakukan kekerasan. KDRT. Lalu yang kedua, mereka menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Karena lahir rendah, lalu tidak terakses ke air susu ibu. Lalu ayah ibunya adalah berpendidikan rendah. Karena putus sekolah, akhirnya menjadi pekerja yang tidak mampu mengakses ke pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, lalu keterampilan yang tinggi. Karena mereka tidak memiliki. Untuk itu, ayahanda dan bunda sebegitu pentingnya membaca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Itu menjadi penting. Agar setiap kita itu mulai sadar, anak itu jangan kita biarkan begitu saja dia berdua-duaan. Harus kita segera. Atau ada orang dewasa yang dua-duaan dengan anak remaja. Ini juga banyak yang sering kita lihat itu. Kasus-kasus beberapa tahun yang lalu itu terjadi. Ini karena tidak ada orang yang segera menegur. Karena dia menegurnya juga tidak mengetahui ada dasar. Dengan hari ini kita menyampaikan, berarti kita punya dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Apakah ada lagi? Ada lagi, Bung Fahri, Undang-Undang tentang keluarga. Itu berhubungan dengan BKKBN. Tetapi undang-undang itu bukan untuk BKKBN. Tapi undang-undang untuk setiap keluarga. Karena di sana mengatur bagaimana menjadi ayah dan bunda yang memiliki perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga itu bukan hanya membatasi kelahiran anak, tetapi dengan dia sudah diikat dengan lembaga perkawinan, itu sudah berarti setiap detik, setiap menit dia sudah mulai merencanakan nantinya kalau mereka diamanahi oleh Allah seorang anak, harus diapakan anak ini sampai dia tuntas menjadi anak yang soleh soleha, itu berpendidikan yang berkualitas sehingga akan menggantikan kedua ayah ibunya. Dia akan menjadi generasi yang berkualitas. Kita baca undang-undang itu, Bung Fahri, undang-undang tentang keluarga. Kemudian undang-undang kesejahteraan sosial. Ada juga. Lengkap sekali. Undang-undang kesejahteraan sosial itu ada satu bab khusus, Bung Fahri, itu bab tentang kemiskinan. Di sana mengatur secara detail bagaimana kita terhindar dari kemiskinan. Bukan yang seperti sekarang ini kita terus diberi bantuan, akhirnya
kita kasihkan. Buat apa kita mau kerja? Kemarin itu saya temukan cerita itu waktu kami memiliki program diskusi perlindungan anak dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Salah satu informasi yang saya dapat dari Papua. Buat apa kita kerja? Toh nanti kita dapat BLT. Di sini ada mindset yang perlu kita perlu kita pengaruhi, bahwa dan peluang-peluang itu akan terjadi kemarin kan, korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Ini karena ada ruang-ruang untuk melakukan kejahatan. Kalau kita memiliki pemahaman, kita memiliki informasi terkait dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini, itu nomor 11 tahun 2011. Kita bisa baca undang-undang itu secara detail, Bung Fari. Kita cari, searching di Google, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Di sana kita akan mengenal ada orang-orang yang akan mendampingi kita. Apakah ayahanda dan bunda mengenal adanya tenaga kesejahteraan sosial? Di samping rumah itu kita punya ada itu, tapi kan kita tidak tahu. Itu dia cuma kerja di Kemensos atau di dinas sosial, padahal orang itu nanti akan membantu kita. Kalau kita tahu informasi terkait dengan undang-undang ini, kita akan menjadi orang yang akan berpikiran lebih luas lagi. Lalu di sana ada namanya bantuan sosial. Apa itu bantuan sosial? Lalu siapa nih yang harus bertanggung jawab? Ternyata untuk kegiatan kesejahteraan sosial itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama. Tinggal kalau kita terpengaruh atau mendapatkan informasi hadis dari Rasulullah tentang 40 rumah ke kiri, ke kanan, itu sebetulnya sudah menjadi referensi pada saat penyusunan undang-undang itu, mengatur tentang bagaimana mencegah kemiskinan. Kemudian undang-undang apa lagi, Bung Farid, terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif? Ternyata ada satu profesi yang baru diakui oleh negara itu melalui undang-undang pekerjaan sosial. Searching lagi, Texas. Itu dia profesi yang dia tidak begitu saja menjadi peksos, dia harus lulus dari ujian perguruan tinggi yang berbasis pekerjaan sosial, lalu kemudian dia harus diakreditasi, dan kemudian dapat status sebagai profesi pekerja sosial. Kalau kita mengetahui tentang undang-undang itu, akhirnya ternyata ada orang yang perlu kita minta bantuan kalau kita mengalami musibah, mengalami bencana, atau ada anak-anak kita yang atau anak tetangga kita yang tidak bisa bersekolah, ke siapa nih kita harus berkonsultasi? Ada orang-orang itu yang sudah ditunjuk oleh negara untuk melakukan itu. Tetapi sekarang jumlahnya masih terbatas, Bung Fari. Karena Kementerian Sosial itu masih membangun satu kelompok namanya pekerja sosial atau sakti peksos. Itu satu kabupaten masih satu atau dua atau maksimal itu 4 orang yang didistribusikan. Karena saking banyaknya kabupaten kita, ada 514 kabupaten, Bung Fari. Coba dikali 2 berarti ada 1000 peksos. Padahal satu kabupaten itu seperti di Kabupaten Bogor saja ada 41 kecamatan. Bagaimana dia bisa bekerja? Untuk itu, apakah setiap kita bisa jadi peksos? Baca detailnya di undang-undang itu. Jadi akhirnya dengan kita memiliki undang-undang ini, kita akhirnya tahu tentang pekerjaan sosial. Apakah sampai di situ? Tidak cukup. Ada lagi, Bung Fari. Kelompok yang ketiga yang ada di kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ada beberapa undang-undang yang perlu juga kita harus baca secara detail. Pertama, undang-undang tentang penyandang disabilitas. Baca tuh.
ayahanda dan bunda, bagaimana kalau kami diamanahi oleh Allah memiliki anak disabilitas? Apa yang harus kita perlakukan terhadap anak ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kami yang tidak diamanahi anak disabilitas itu bersikap kepada anak ini? Untuk itu, tidak ada orang yang terbebas dari undang-undang ini. Jadi semua orang perlu membaca, menguasai undang-undang ini. Karena di undang-undang penyandang disabilitas ini, itu mengatur semua hal. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia harus memperlakukan anak penyandang disabilitas, bagaimana pemerintahan daerah itu menyediakan fasilitas-fasilitas. Seperti kita di DKI Jakarta, Bung Fari, coba sempatkan keliling aja 1 hari di DKI. Kemarin saya sudah lakukan. Itu semua jalan yang ada di DKI Jakarta itu sudah memfasilitasi orang disabilitas. Itu berarti DKI Jakarta menjadi kota inklusi. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan sikap warganya? Ternyata ada beberapa warga yang belum memahami pentingnya menghargai fasilitas-fasilitas untuk orang disabilitas. Dia menaruh tenda untuk jualan. Akhirnya ada yang memotret dah, atau ada yang dari pekerjaan itu berarti kontraktor. Pada saat dia menerjemahkan proyek itu, masa jalan jalur untuk disabilitas itu langsung menabrak tiang listrik. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa melihat menggunakan itu sebagai pemandu? Dia ketabrak. Tapi itu yang lalu-lalu. Tapi sekarang juga, Bung Fari, tapi di beberapa daerah yang saya kunjungi itu masih terjadi. Ada, Bung Fari, jalan trotoar difasilitasi jalur untuk disabilitas. Itu pas trotoarnya tinggi curam, itu dihilangkan informasi terkait dengan itu. Bagaimana itu? Untuk itu, ayahanda dan bunda, dengan kita membaca undang-undang penyandang disabilitas itu, baru kita menyadari, ternyata di Indonesia itu dari segi aturan tidak ada lagi sikap diskriminasi terhadap warga negara. Salah satu adalah mereka yang disabilitas. Untuk itu, bagaimana orang tua yang diamanahi anak disabilitas itu bersikap terhadap anak-anaknya, memfasilitasi anak-anaknya? Begitu juga bagaimana dengan ayah ibu yang tidak diamanahi mendampingi anak disabilitas, tetapi bagaimana mereka bersikap? Sikap yang paling utama adalah non-diskriminasi. Bagaimana kita mengetahui tentang informasi secara detail? Kita baca undang-undang ini. Jadi sudah berapa undang-undang ini untuk kelompok ini? Baru 1 ya, untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang ini menjadi penting. Bukan hanya orang dari kedokteran atau dari fakultas hukum harus membaca undang-undang ini. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai paman, sebagai bibi, itu harus menguasai undang-undang ini. Apa poin dari undang-undang ini, Bung Fari? Di definisi kesehatan juga, itu merujuk pada definisi WHO yang disebut sehat itu adalah sehat fisik, mental, rohani, dan sosial. Coba kita, kalau ayah dan ibu suka marah-marah kepada anaknya, itu berarti dia ini mengalami masalah apa? Ada seorang ayah, seorang ibu yang suka melarang, "Nak, jangan kamu bermain dengan anak ini." Itu berarti si ayah ibunya sehat tidak? Tidak. Karena dia membatasi anaknya melakukan kegiatan sosial. Sehat sosial itu artinya dia selalu bersilaturahim. Kalau ada orang yang dia tidak lagi suka bersilaturahim, itu sebetulnya dia mengalami gangguan kesehatan dari aspek sosial.
lalu dia tidak lagi mau bersyukur kepada Allah yang menciptakan dia, yang memberikan kehidupan setiap detik dengan lengkap oksigen. Itu berarti dia mengalami gangguan kesehatan di bidang rohani. Intinya adalah bahwa kesehatan itu bukan nanti kalau pada saat kita luka atau kena flu atau sakit baru kita ke dokter, baru kita memenuhi atau mencari obat. Tapi sebetulnya semua hal yang menyangkut gangguan, nah itu kita cari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, cari Ibu. Di undang-undang itu Bung Fahri, ini yang menjadi sangat penting. Terkait dengan air susu Ibu. Ada undang-undangnya? Ada pasalnya itu. Pasalnya ada. Barang siapa yang menghalang-halangi pemberian ASI di ruang publik atau ruang swasta, itu hukumannya 1 tahun, denda 100 juta. Nah, misalnya nih, kita datang ke satu mall. Yang pertama kita cek dulu. Kalau kita punya anak sedang memberi ASI, Pak Satpam, adakah ruang ASI di... Oh, ada. Nah, berarti dia sudah menjalankan undang-undang itu. Tapi kita tanya, Pak, adakah ruang ASI di sini? Tidak ada. Si pengelola mall itu melanggar undang-undang itu, kita perlu lapor. Kalau kita tahu, kita harus segera laporkan. Karena telah menghalang-halangi pemberian air susu Ibu. Begitu pentingnya. Apakah ada rujukannya di Quran? Ya, kita lihat. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat At-Talaq, ada di surat apa lagi? Tentang pemberian air susu Ibu. Begitu penting kita membaca undang-undang ini. Ada lagi larangan tidak boleh merokok sembarang. Dengan seperti Bung Fahri, hanya 2 kota di Indonesia itu yang sudah benar-benar menegakkan aturan itu adalah Kota Bogor. Kota Bogor itu mereka tidak ada lagi iklan. Coba sekali-sekali ke Kota Bogor, masih ada nggak iklan? Tidak ada. Dan DKI Jakarta sudah tidak ada. Kecuali ada yang suka berani-berani. Kalau di daerah kita sekarang masih ada, karena kita masih temukan. Karena mereka belum tegas. Itu diatur oleh undang-undang. Bagaimana cara kita mencegah ayah ibu jangan merokok di rumah? Baca undang-undang ini sebetulnya. Karena sekarang itu banyak orang yang tidak membaca undang-undang, jadi dia tidak berani menegur. Itu yang kedua. Kemudian undang-undang tentang jaminan kesehatan sosial nasional, JKSN. Ada undang-undangnya itu diatur secara detail. Meskipun mulai tanggal 1 Januari kemarin kita BPJS-nya naik iurannya. Tapi kita dibantu oleh negara. Kebetulan saya ambil kelas 3 kan, dibantu 7.000. Alhamdulillah. Berarti kita bayar hanya Rp35.000. Di sana sudah diatur. Kita baca undang-undang itu secara detail. Wow, berarti kan semakin kaya. Coba bayangkan Bung Fahri, kalau ada satu ibu yang sudah membaca undang-undang ini, terus dia berbicara dengan suaminya yang belum membaca, akan semakin berbagi informasi. Atau sebaliknya, ayah ibu ini sudah membaca undang-undang ini secara detail, tapi mereka menemukan ada beberapa pasal yang sangat merugikan hak konstitusi dia. Itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah ada pengalaman seperti itu? Ada. Waktu kejadian ada seorang tukang parkir di Surabaya pada saat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, itu ada salah satu pasal dan di salah satu pasal itu ada satu ayatnya itu yang menyebutkan bahwa kalau terlambat setahun, seorang ayah atau si orang tua itu harus ke pengadilan. Dia membayangkan
Kalau setiap ayah itu terlambat mengurus akte kelahiran anaknya, berarti setiap ayah di Indonesia itu harus ke pengadilan. Wah, berapa itu penghasilan pengadilan? Dan bisa dikonversikan. Negara itu bisa mengambil uang dari rakyat melalui aturan itu. Bapak ini dia datang ke Mahkamah Konstitusi, lalu oleh Mahkamah Konstitusi pasal itu dihapus, lalu oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR merubah undang-undang itu. Akhirnya siapa yang diuntungkan? Bukan hanya tukang parkir itu kan, tapi seluruh ayah di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan setiap undang-undang yang kita sebutkan tadi itu, kalau setiap ayah membaca, lalu memahami, lalu kemudian menjadikan undang-undang dasar sebagai referensi untuk melihat apakah ini sesuai dengan konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan berarti ada ruang kita untuk memperkarakan pasal itu agar tidak berlaku. Sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa dan oleh hakim yang menangani anak. Pada saat mereka merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu mereka memperkarakan beberapa pasal. Akhirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, Bung Fahri, beberapa pasal itu sudah tidak berlaku. Karena jaksa dan hakim yang kena imbas terkait dengan pelaksanaan undang-undang itu mengajukan. Seperti ke depan lagi dengan diterapkannya undang-undang Omnibus Law, itu kan kalau ada beberapa pasal yang diajukan itu bisa diterima atau bisa saja ditolak. Ini menjadi penting. Bagaimana kita bisa mengetahui pemahaman tentang ini kalau kita tidak membaca? Berarti di kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan ada berapa undang-undang, Bung Fahri, yang perlu dibaca oleh ayah ibu? Pertama, Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kedua, Undang-Undang Kesehatan. Dan ketiga, Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Menjadi penting. Kemudian, yang masuk ke kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ini ada beberapa undang-undang yang perlu ayahanda dan bunda perlu memilikinya, membaca, lalu kemudian mengkaji, lalu kemudian menjadi dasar untuk kita berdiskusi dengan anak-anak kita. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apa saja itu isi dari undang-undang itu? Kenapa nih? Kok setiap ganti menteri, ganti presiden, undang-undang baru datang, kok kurikulumnya berubah-ubah? Ini sebetulnya mana yang benar nih? Undang-undangnya yang bermasalah atau menterinya yang bermasalah atau presidennya yang tidak memahami undang-undang? Untuk itu ayahanda dan bunda, ini ruang yang luas yang perlu saya sampaikan hari ini. Kita harus membaca secara detail terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Apalagi ada tantangan dari saya, sejak pasal 29 Konvensi Hak Anak diterima oleh Indonesia pada tanggal 11 Januari 2005, itu tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 karena bertentangan dengan Konvensi Hak Anak. Untuk itu, hari ini setiap ayah dan ibu coba kita bahas terkait dengan pasal 28B ayat 2 terkait dengan setiap anak harus memiliki hak untuk berkembang. Berkembangnya itu sesuai tidak dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Kalau tidak sesuai, disitulah ruang setiap ayah sebagaimana laksana seorang tukang parkir yang berhasil merubah atau menghapuskan satu bagian di pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ini tantangan bagi setiap ayah ibu. Coba sekarang searching di Google ayahanda dan bunda, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian
Kalau kita menguasai undang-undang ini, kita ikuti tuh statement dari setiap menteri. Sesuai nggak tidak dengan undang-undang ini? Kalau tidak sesuai, kita punya ruang untuk mengajukan komplain. Tapi yang menjadi penting, Bung Fahri, adab itu harus kita utamakan. Nah, bagaimana kita? Sebagaimana adab yang dilakukan oleh Nabi Musa bersama Nabi Harun menghadapi Fir'aun. Nah, itu yang kalau bisa, bagaimana caranya kita punya ilmu terkait dengan kita mau ketemu orang yang sangat otoriter, tetapi berkuasa banget tuh, dengan cara Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, berarti kita harus banyak mendengarkan sirah nabawiyah supaya memiliki. Sebetulnya penjelasannya lebih detail ada di Quran. Bagaimana cara Allah mempersiapkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi orang-orang yang otoriter. Ayahanda dan bunda, kita punya undang-undang, berarti undang-undang dasar kita kuasai. Lalu kemudian undang-undang yang mau kita minta koreksi, lalu kita lihat dengan kebijakan-kebijakan seorang menteri atau seorang presiden sesuai tidak dengan apa yang ada di aturan yang sudah mereka bangun. Kalau itu bertentangan, berarti ini menjadi perjuangan dari ayah dan ibu. Jangan memasrahkan itu semua kepada orang lain. Kita harus mengikuti sebagaimana perjuangan dari seorang tukang parkir yang ada di Surabaya yang dapat menguntungkan setiap ayah yang terlambat mengurus akte kelahiran itu tidak harus lagi ke pengadilan. Banyak undang-undang ini. Itu undang-undang pertama, undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang kedua nih Bung Fahri, undang-undang nomor 3 tahun 2017 adalah sistem perbukuan. Nah, coba kita baca itu. Apakah coba ketik saja undang-undang sistem perbukuan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai ayah dan ibu untuk mendampingi anak-anak kita ini ke depan? Dengan kita membaca undang-undang itu, ternyata membuat buku itu ada proseduralnya, ada tata caranya. Lalu bagaimana kita harus bisa berkontribusi agar setiap anak kita, dulu Bung Fahri, sebelum masa pandemi itu, kan setiap orang tua harus beli buku, beli apa tuh yang kemudian kok bukunya ini kok tidak sesuai dengan kurikulum, lalu ini kok sesuai, ada apa ini sebetulnya? Nah, sebagai informasi penting bagi ayah dan bunda, kita harus mengetahui undang-undang ini dulu secara detail, lalu kemudian apa keuntungannya bagi kita. Kalau kita sudah mengetahui informasi dari undang-undang ini, kita bisa mempengaruhi atau bisa komplain terhadap buku-buku yang didapat oleh anak-anak kita, terutama buku-buku pelajaran. Siapa yang menyusunnya? Apakah yang menyusunnya itu sesuai tidak dengan kompetensi dia, kemampuan dia? Lalu, apakah buku-buku yang beredar itu sudah dikaji tidak oleh bagian perbukuan? Ada itu di Kementerian Pendidikan Nasional, itu bagian perbukuan. Apakah buku itu sudah dibaca secara detail terkait dengan informasinya? Apakah ini menyinggung atau mengandung kekerasan atau pornografi atau membuat orang lain terendahkan atau dia diskriminasi? Itu harus dicek. Seorang ayah, seorang ibu yang sudah memiliki informasi dengan membaca tentang undang-undang sistem perbukuan, dia memiliki pemahaman ini. Jadi, pada saat dia membimbing anaknya, mendampingi anaknya dalam proses belajar dan mengajar, dia akan cek dulu, ini buku ini sesuai tidak. Kalau dengan begitu, akhirnya si ayah dan si ibu tidak cukup lagi. Tadi saya sampaikan, kalau ayah ibu ini memiliki keterbatasan, berarti
paman bibi, kakek nenek, Pak RT, Pak RW, lalu tokoh budaya. Jadi akhirnya setiap informasi yang didapat oleh anak ini benar-benar sudah sesuai dengan aturan sistem perbukuan. Begitu pentingnya Bung Fari. Lalu yang terakhir, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Apa ini lagi? Masa ada undang-undang seperti ini? Undang-undang pemajuan kebudayaan. Di sana itu memang tidak secara rinci mengatur apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak, tapi lebih ke lembaga-lembaga yang memiliki sanggar. Kalau setiap ayah, setiap ibu memiliki akses kepada undang-undang ini dan dibaca, berharap ada yang baca Bung Fadin setelah kita ceramah ini, baca di sana. Ternyata sanggar-sanggar itu ada bantuan dari pemerintah. Bagaimana cara mengeceknya? Apakah bantuan itu benar-benar digunakan untuk membelikan fasilitas? Lalu bagaimana kebudayaan yang sesuai dengan Kunchoro-Ningrat itu ada 6 aspek kebudayaan itu berkembang di setiap budaya? Karena Undang-Undang Dasar juga mengatur. Budaya nasional itu adalah gabungan dari unsur-unsur budaya daerah. Bagaimana budaya kita maju, berkembang, itu akan lahir dari setiap rumah. Rumah-rumah yang berkualitas akan melahirkan anak-anak yang akan memajukan kebudayaannya. Muncul pertanyaan, bagaimana cara seorang ayah, seorang ibu dapat berkontribusi terkait dengan ini kalau dia tidak membaca undang-undang ini? Untuk itu, ayahanda dan bunda, searching lagi sekarang di Google, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Baca pelan-pelan. Jangan hari ini. Yang penting kita download dulu, kita simpan. Kalau bisa kita buat PowerPoint, supaya pada saat ada pengajian dari Ustadz ini, terus Pak Ustadz boleh nggak saya berbagi informasi tentang undang-undang ini? Undang-undang apa itu? Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ada. Pak Ustadz kan nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu Pak Ustadz. Jadi penting kan? Akhirnya Pak Ustadz ke depan dia akan, kayaknya saya harus nih, setiap saya menjadikan Quran sebagai referensi, apakah setiap ayat di Quran ini sudah ada nggak turunannya di undang-undang negara kita? Kalau kita detailkan secara detail itu sudah ada. Ambil contoh kan? Terkait dengan air susu ibu, lalu informasi, lalu apa saja, harus tabayun, harus apa, itu semua ada. Tinggal bagaimana kita harus memastikan. Apakah cuma sampai sini undang-undang yang harus saya sebutkan? Ternyata ada lagi. Undang-undang olahraga. Apa itu undang-undang olahraga? Undang-undang yang mengatur bagaimana anak kita itu menjadi atlet. Ada olahraga yang untuk olahraga hanya untuk kesegaran, atau ada olahraga untuk prestasi. Jadi tahu tuh ayah, anak saya kayaknya ini dia memiliki minat di olahraga ini. Kayaknya aku harus memfasilitasi dia menjadi olahraga prestasi. Akhirnya anaknya itu akan menjadi atlet-atlet yang terkenal. Dari mana atlet terkenal, Bung Fari? Itu bukan dari desa, tapi itu dari rumah awalnya. Dari rumah si ayah sudah membaca undang-undang tentang keolahragaan ini, lalu kepada siapa dia harus berkonsultasi, harus berdiskusi. Ternyata setiap organisasi, setiap cabang olahraga itu ada organisasi. Organisasi-organisasi itu ternyata bergabung di satu induk organisasi tertinggi, yaitu KONI pusat. Ada lagi yang internasionalnya. Ternyata kalau anak kita menjadi orang yang berprestasi di bidang olahraga, dia harus tergabung di salah satu induk organisasi. Nanti di sana dia akan terakses
fasilitas-fasilitas, dukungan-dukungan bukan hanya keluar dari kantong si ayah atau kantongnya si ibu atau keluarga, tetapi dari organisasi. Tapi itu semua akan terjadi kalau ada fasilitasi yang dibangun terlebih dahulu oleh setiap ayah dan bunda. Coba bayang, Bung Fari, kalau setiap ayah sudah memahami tentang undang-undang ini, dia sudah memiliki perencanaan. Oh, aku itu ternyata bukan hanya melahirkan anak saja begitu saja, tetapi harus memfasilitasi dia. Lalu, bagaimana cara memfasilitasi? Otomatis, kita harus cari dulu dasar hukumnya, yaitu undang-undang olahraga. Ada berapa undang-undang yang kita sebut nih? Sekarang yang terakhir, Bung Fari, yang ada di kelompok perlindungan khusus. Ini anak-anak yang harus terlindungi secara khusus. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Apa itu? Kok kenapa undang-undang ini perlu dibaca oleh ayah dan oleh bunda? Karena kesiapan anak menghadapi bencana, baik itu bencana yang dahsyat atau bencana yang kecil, itu dari rumah. Bukan seperti sekarang. Ada tanah bergerak, semua kita harus mengeluh ke pemerintah. Harusnya kita siapkan nih. Kita sudah bisa memitigasi bencana melalui undang-undang ini. Di undang-undang ini ada salah satu pasal yang menekankan, Bung Fari, bahwa anak itu adalah salah satu kelompok yang rentan. Bagaimana dia agar tidak menjadi individu yang rentan pada saat terjadi bencana? Kalau bukan, si ayah dan si ibu menguasai undang-undang ini. Kalau si ayah dan ibu sudah menguasai undang-undang ini, pertama dia harus memiliki kemampuan membuat rencana mitigasi. Saya ini tinggal di RT ini. Di RT ini kalau terjadi banjir, kita akan kemana? Jadi si ayah si ibu itu harus sudah mulai mempersiapkan diri. Coba kebayang oleh Bung Fari, kalau setiap keluarga itu sudah memikirkan tentang kesiapan menghadapi bencana, itu kalau sudah berkumpul menjadi satu komunitas siap bencana. Daya tahan menghadapi bencana apapun itu, dia akan tangguh. Tapi ini semua apa-apa harus BNPB. BNPB kan jaraknya jauh sekali. Sekarang juga kita bisa manfaatkan dengan undang-undang ini agar orang itu tidak khawatir. BNPB sudah membuat satu aplikasi, atau BMKG juga sudah menyiapkan aplikasi. Ada angin kencang, ada gempa bumi, ada longsor. Itu di aplikasi sudah ada. Tapi aplikasi itu tidak akan berguna kalau si ayah tidak memilikinya. Untuk itu, coba sekarang pastikan setiap handphone gadget kita itu ada aplikasi dari BMKG. Dengan aplikasi itu, lalu kita tambahkan kita memiliki undang-undang ini, kita baca, menjadi bahan diskusi bersama anak-anak. Nah, kalau banjir bagaimana kamu sikapnya? Nah, itu kan jadi bahan diskusi. Nah, kalau saat sekarang setiap orang yang mengalami kedaruratan itu seakan-akan mereka itu sendiri. Padahal mereka juga punya Allah. Tapi itu semua tidak akan terbentuk kalau mereka tidak membaca undang-undang ini. Untuk itu, ayahanda dan bunda, baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang kebencanaan. Penanggulangan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memastikan anak-anak kita terhindar dari pornografi. Kita baca Undang-Undang Nomor 43 tentang pornografi. Tapi sebelumnya ada satu undang-undang yang saya tidak sampaikan di pendidikan pemanfaatan waktu lain, itu Undang-Undang Perpustakaan. Ada Undang-Undang Perpustakaan. Sekarang di perlindungan khusus ini adalah Undang-Undang Pornografi. Sekarang kita beruntung punya Kominfo, ada gambar pornografi sedikit saja, itu langsung diblokir.
Nah, sekarang coba kita cek, apakah handphone kita masih mudah terakses ke gambar pornografi? Kita tes, mengetikkan kata-kata yang porno, kalau masih keluar, itu berarti handphone kita tidak aman. Perlu diblokir. Perlu kita blokir. Tetapi sekarang Kementerian Kominfo itu sudah membersihkan. Dia agak sedikit lebih tinggi dari Thailand. Karena saya juga mau ngecek di sana, itu masih ada yang lolos. Tapi di Indonesia kita cari itu tidak bisa. Nah, ini beruntung kita. Undang-undang pornografi perlu dibaca itu. Pahami oleh ayah ibu. Apa itu pornografi? Ini menjadi penting. Anak-anak itu tidak perlu dia menonton gambar-gambar pornografi, tapi kok setiap malam anaknya itu tidak mau tidur, menunggu dulu kegiatan ayah dan ibu. Karena anaknya masih sekamar dengan orang tuanya. Harusnya kan setelah dia usia 2 tahun itu harus segera dia diungsikan ke kamar si anak. Nah, untuk itu ibu bapak yang ngontrak sekarang berupaya untuk mencari rumah yang lebih luas lagi supaya anak itu sudah memiliki kamarnya sendiri. Tapi pada saat kamar sendiri jangan gabungkan anak laki dan anak perempuan. Bisa bermasalah juga. Dipisah lagi. Anak laki dengan anak laki disatukan. Bermasalah juga, harus dipisah. Untuk itu baca undang-undang tentang pornografi sehingga kita akan menjadi ayah ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita agar mereka tidak terakses dengan suara atau kegiatan, gambar atau desahan yang berisi pornografi, itu bisa dijerat. Nah, untuk itu ibu bapak menjadi penting kita membaca undang-undang ini sehingga rumah kita menjadi rumah yang bebas pornografi. Ini undang-undang ketiga terkait dengan narkoba. Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Itu berkaitan dengan undang-undang kesehatan. Narkoba. Baca tuh pelan-pelan. Apa saja itu jenis-jenis narkoba. Lalu kemudian sekali-sekali datang dong ke kantor BNN. Datang bersama anak, tur, Pak BNN, bisakah kami dijelaskan tentang jenis-jenis narkoba itu seperti apa supaya anak kami itu paham? Nah, jelaskan tuh. Kalau sekarang kan mereka dari media sosial. Lalu mereka tidak ada bimbingan. Dengan orang tuanya aktif datang lalu punya Pak BNN sesuai dengan undang-undang ini sebetulnya sangat dilarang. Tapi kenapa kalian bisa ketemukan? Kan bisa berdiskusi dengan orang BNN. BNN itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk menjelaskan tentang itu. Itu yang terkait dengan narkoba. Ada undang-undang psikotropika. Bahas lagi bersama orang-orang yang menangani. Sudah cukup di situ undang-undang lagi, Bung Fari. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dapatkah kita mempekerjakan anak kita? Di situ ada aturannya. Batas usia. Baca lagi. Boleh nggak anak kita itu kita suruh-suruh? Baca. Anak itu boleh bekerja, tapi tidak boleh lebih dari 3 jam. Lalu tidak boleh mengganggu sekolahnya. Tidak boleh mengganggu waktu dia bermain. Keterampilan dia. Lalu tidak mengganggu kesehatan moral dan mental dia. Menjadi penting. Lalu yang lain, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang penanggulangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Wah, undang-undang ini detail juga. Bagaimana kita harus memastikan anak-anak itu terhindar dari perdagangan orang. Baca itu undang-undang. Ayah dan bunda, searching di internet. Lalu undang-undang yang terakhir, ini perlu kita kuasai dan ini menjadi sangat penting untuk siapapun yang memiliki anak, terutama anak-anak yang sedang berkasus di kepolisian. Undang-undang apa itu, Bung Fari?
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan setiap orang tua memiliki undang-undang ini, dia akan menyadari, oh, ada anak yang menjadi pelaku atau ada anak yang menjadi korban itu karena kelalaian atau pengabaian dari orang dewasa. Untuk itu, kalau ada anak yang melampaui nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, segera mereka dirangkul, lalu aibnya ditutup, jangan sampai terinformasi ke publik. Karena bagi mereka yang membocorkan informasi itu ke publik melalui media, hukumannya 5 tahun, denda 500 juta. Dalam rangka untuk menjaga aib anak itu tetap tertutup. Dengan ditutupi aib anak, insya Allah aib orang dewasa akan tertutup. Demikian Bung Fahri. Semoga list-list dari undang-undang yang kita sampaikan ini menjadi satu kekayaan bagi setiap ayah, setiap bunda, lalu setiap paman bibi, kakek nenek, lalu Pak RT, Pak RW, lalu yang paling penting juga ini para tokoh budayawan yang harus memastikan keseimbangan berkembangnya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan cahaya yang sudah lembut akan lebih menjadi lembut. Demikian, Bung Fahri. Baik, terima kasih Bapak Hamid Fatilima atas pencerahannya di hari ini. Tadi banyak sekali list-list undang-undang yang disampaikan ya. Jadi buat Bapak, Ibu, buat semua warga yang terlibat agar bisa mempelajari semua yang tadi Pak Hamid sebutkan ya. Ternyata banyak sekali undang-undang, sampai olahraga juga ada tentang perbukuan, pendidikan, keimigrasian dan lain-lain. Itu perlu kita pelajari Pak Hamid ya. Bukan perlu, wajib. Penting Wajib, sekali. Supaya pada saat kita mendampingi anak-anak kita memiliki pengetahuan. Gitu ya. Tinggal yang perlu kita tambahkan nanti keterampilan untuk mendelivery informasi ini. Lalu kemudian sikap kita. Cara menyampaikan sikapnya. Kalau metode yang diperkenalkan oleh Rasulullah sebagai pendidik adalah yang paling utama itu belajar dan mengajar. Bagaimana ini mengutamakan proses itu? Baik. Subhanallah, terima kasih Pak Hamid atas waktunya di hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak acara Perlindungan Anak bersama Bapak Hamid Fatilima dengan tema tinjauan atas pelaksanaan perundangan tentang perlindungan anak. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Saya Fahri temani Neza dan juga Anis undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.